Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujib as-sailin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqyasul ummati zikral maut wa asyaddu istiqdadan lah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita, iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita dimudahkan kaki ini melangkah ke masjid Raudatul Ma'wa, melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Dilanjutkan dengan kita berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk. Semoga Allah senantiasa memberikan karunia pahala yang berlipat ganda, memberkahi hidup kita, membahagiakan kita dunia akhirat, segala hajat, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Yani dan seluruh para pengurus Masjid Raudatul Ma'wa, Bapak Ibu jamaah zikir jamaah Masjid Raudatul Ma'wa rahimakumullah. Belum lama kita mendengar putra kedua dari almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat muda, sedang dalam begitu semangat dakwahnya, semangat sedekahnya, semangat silaturahimnya. Ya, 5 bulan baru menikah. Ya, itu bagian daripada takdir Allah. Tidak ada yang bisa mengelak kalau sudah malaikat maut datang kepadanya, kepada kita semua. Karena itu inilah saat yang tepat kita diingatkan kembali, kafa bil maut, cukuplah kematian itu nasihat bagi kita. Mungkin selama ini ketika kita mendengarkan tausiah, nasihat, ceramah agama dari para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, belum masuk ke dalam relung hati kita. Tetapi kalau nasihat kematian, semuanya kita akan menghadapinya. Semuanya kita akan mengalaminya, siapapun kita, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang awam, yang berilmu, yang pejabat, yang rakyat, yang laki, yang perempuan, semua akan menghadapi kematian. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, al-mautu babun, mati itu laksana pintu, wa kullun nas dakhiluha, dan semua kita masuk ke dalam pintu itu semua tanpa terkecuali. Semua kita akan menghadapi sakaratul maut. Semua kita akan dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu diuruk, diinjak dalam galian 2 meter, dikubur kita. Inilah yang membuat kita menjadi hamba Allah yang terus bermuhasabah diri. Rasulullah SAW bersabda, aqyasul ummati, kata Nabi, hamba Allah yang paling cerdas di kalangan umatku adalah hamba Allah yang
zikral maut wa asyaddu istidadan. Hamba Allah yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Itulah hamba Allah yang cerdas. Bukan orang yang paling banyak ilmunya, yang banyak baca kitabnya, yang gelarnya paling tinggi, profesor, dokter, bukan. Tapi orang yang paling banyak ingat mati dan orang yang paling banyak mempersiapkan hidup setelah mati. Tapi jangan salah paham kalau begitu kita gak usah cari rezeki. Ya, kalau begitu kita gak usah nyari dunia. Ini salah paham. Justru dengan ingat mati menjadi semangat kita menjemput dunia untuk akhirat. Mencari rezeki untuk akhirat. Itu yang dimaksud. Oh udahlah kalau begitu lemes cari duit ya. Gak mau lagi bekerja di rumah saja. Kenapa? Mati. Ujungnya mati. Itu salah paham. Makanya Allah mengingatkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupanmu untuk akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Cari akhirat, jangan lupakan bagian di dunia. Dunia ladang menuju akhirat yang akan kita panen nanti. Transitnya dunia ini. Karena itu jamaah Masjidul Ma'wa kuliah subuh rahimakumullah, dengan belum lamanya wafat yang sangat belia Ustadz Muhammad Amr Az-Zikra bin Ki Haji Muhammad Arif bin Ilham ini menjadi pemicu semangat kita ya, bahwa semua kita akan menghadapi seperti yang dialami oleh almarhum begitu sangat cepatnya. Yang diharapkan beliau sebagai penerus pengganti murabi tercinta al-maghfurlah Ki Haji Muhammad Arif bin Ilham. Tapi memang sudah Allah takdirkan. Pasti di balik itu semua ada rahasia yang hanya Allah yang tahu, ada hikmah yang untuk majlis az-zikra. Jamaah rahimakumullah. Orang yang beriman tidak peduli kapan dia mati. Kenapa? Karena memang dimesterikan oleh Allah. Kapan hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Ya, bisa besok, bisa setahun akan datang, bisa 10 tahun, bisa 100 tahun. Nah, rasanya nggak mungkin ya. Tapi semuanya kita pasti akan mati. Di mana? Alhamdulillah kalau di masjid, di tempat sujud, ya. Jangan sampai di tempat-tempat yang penuh dengan maksiat. Tapi juga orang beriman tidak peduli. Apa yang menjadi peduli bagi hamba Allah yang beriman? Pertanyaannya adalah bagaimana dia mati. Kalau pertanyaan kapan, di mana, itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau bagaimana, ini ikhtiar kita. Dalam keadaan apa kita mati? Dalam keadaan baik, husnul khotimah, itulah yang kita harapkan. Atau dalam keadaan buruk, su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang kepada seseorang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Sudah ajalnya seseorang ini mati. Sudah waktunya seseorang ini dipanggil oleh Allah. Yang semua kita pasti akan menghadapinya. Bisa bapak-bapak, ibu-ibu duluan, ustadz belakangan. Bisa ustadz belakangan, bapak-bapak, ibu duluan. Tapi yang pasti semuanya kita pasti mati. Ya Pak ya, sudah siap? Siap, tidak siap pasti mati. Karena hidup itu bukan untuk hidup. Hidup itu untuk maha hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu kapan, di mana kita mati, bagaimana kita mati. Makanya kita ingin meraih akhir hidup kita dalam keadaan terbaik, yang disebut dengan husnul khatimah. Itulah yang kita harapkan. Lalu bagaimana caranya ini agar kita wafat husnul khatimah? Di antara caranya, yang pertama adalah kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Caranya sungguh-sungguh bertakwa, sungguh-sungguh dalam melaksanakan seluruh perintah Allah, imtisalu awamir
sungguh-sungguh menjadi seluruh larangan Allah wastinabun nawahi. Ittaqullah haqqa tuqatih, ya kan? Bertakwalah kalian sebenar-benarnya bertakwa. Karena itu kita di dunia inilah tempatnya kita sungguh-sungguh menjalankan semua yang apa yang Allah perintahkan. Sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, ya kan? Zakat, infak, sedekah, wakaf, haji, umrah kita laksanakan dengan kesungguhan. Larangan Allah semuanya kita tinggalkan. Judi, mabuk, durhaka, zalim, zina dan sebagainya kita tinggalkan seluruhnya. Ini cara yang pertama agar kita wafat husnul khatimah. Yang kedua, hidupkan sunnah Rasulullah dalam keseharian kita. Ihya'us sunnah, hidupkan sunnah Rasulullah dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan tidur itu bagian daripada kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Maghfurlah, murabi tercinta Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dulu pernah menjalankan yang disebut dengan 7 sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara menghidupkan sunnah Rasul. 7 sunnah Nabi setiap hari. Yang pertama, sholat tahajud, qiyamul lail, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asa maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda itu Allah berikan kepada hambanya yang sholat tahajud. Semua kita bisa bangun malam tapi belum tentu mau sholat malam. Tapi saya yakin di sini jamaah semua pada bangun malam. Ya ngapain? Ya. Setelah itu cebok dulu, bau kotor, ya, wudhu dan sholat, ya, tahajud. Maqamam mahmuda di dunia ada di antaranya husnul khotimah. Yang kedua, Al-Quran. Sudahkah kita baca Al-Quran sebelum ke masjid, setelah subuh, atau sebelum subuh baca Al-Quran? Ada gerakan, saya punya grup WA, one day one juz, 1 hari 1 juz. Awalnya berat, tapi kalau sudah dipaksain, insyaallah alhamdulillah target itu bisa kita capai. Di sela-sela kesibukan, yuk Al-Quran. Nawiru biyutakum bitilawatul Quran, terangi rumah kalian dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran yati yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Baca Al-Quran, Al-Quran itu berikan syafaat pertolongan bagi orang yang membacanya. Al-Quran, kita baca lagi Al-Quran. Karena itu pedoman hidup kita. Itu yang menyelamatkan hidup kita, yang menerangi kuburan kita, yang dengan kita baca Al-Quran Allah mudahkan kita wafat dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, selalu berjamaah ke masjid, dimulai di waktu subuh. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya hamba Allah yang berimanlah kepada Allah dan pada hari akhir selalu memakmurkan rumah Allah. Orang yang selalu berjamaah ke masjid dijamin meninggalnya husnul khatimah. Makanya kalau kita tidak sholat subuh di masjid, berdoalah kepada Allah, ya Allah jangan wafatkan hamba pada hari ini. Kenapa dikhawatirkan wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah? Yang keempat, sholat duha, ya kan? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Malam tahajud, siang duha, Allah selalu bersama kita. Allah tidak akan tinggalkan kita. Rezeki kita, kehidupan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Duha. Kemudian sedekah. Sahabat malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Ya. Bahkan kalau orang yang bersedekah itu, ya, cara efektif agar kita meninggal husnul khatimah. Sedekah pagi hari, kita wafat siang hari, dijamin Rasulullah meninggal husnul khatimah. Siang hari sedekah, sore hari kita wafat, dijamin Rasulullah meninggal husnul khatimah. Nah, Ustadz Amr ini punya kebiasaan yang sama dengan murabi almarhum Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Dermawan, sedekah. Bahkan setiap Jumat itu beliau memberikan makan untuk jamaah sholat Jumat. Di Masjid Az-Zikra dia selalu memberikan makan anak-anak, ya kan, orang-orang yang habis sholat Jumat dikasih makan. Allah, kebiasaan di sahabat-sahabatnya itu kalau yang kesusahan
Apa usahanya? Dia akan bantu. Masya Allah. Itu kebiasaannya. Sedekah. Nah itu cara agar kita meninggal husnul khatimah. Kemudian yang berikutnya, ihya sunnah, dan menghidupkan sunnah adalah kita jaga wudu, menjadi ashabul malaikat, didoakan oleh para malaikat. Orang yang meninggal dalam keadaan wudu dijamin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketujuh, selalu istighfar, selalu berzikir kepada Allah. Inilah 7 sunnah Nabi, diantaranya menghidupkan sunnah. Ya, yang berikutnya yang ketiga, agar kita wafat husnul khatimah, yaitu taati kedua orang tua kita. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Sebuah kisah menarik yang harusnya kita jadikan pembelajaran bagi kita. Ini di zaman Nabi. Ada sahabat rajin sholatnya, jamaah ke masjidnya, tahajudnya rajin. Ya, tapi setelah dia nikah, ibu yang orang tuanya yang mengandungnya, yang melahirkannya, yang menyusuinya, yang mengasuhnya di waktu kecil, seringkali dia mengecewakannya karena saking cintanya dengan istrinya. Berapa kali dikecewakan. Inilah yang menyebabkan akhirnya sahabat tadi sulit mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya. Bahkan berkali-kali sahabat mentalkinkan la ilaha illallah. Allahnya itu gak susah disebut. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada sahabat kita ketika sakaratul maut ini sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal dia rajin sholat, rajin berjamaah dengan kita, rajin ngaji. Ya, tahajudnya rajin, duhanya rajin, sedekahnya rajin. Kenapa dia sulit mengucapkan kalimat tauhid? Rasulullah SAW mengatakan, masihkah adakah orang tuanya? Masih ada ya Rasul. Panggil orang tuanya. Rasulullah sahabat akhirnya memanggil orang tuanya, yaitu orang tua tunggal ibunya. Lalu ibunya bertanya, Bu, ini anak ibu. Betul ya Rasul. Anak ibu sakaratul maut, sulit mengucapkan kalimat tauhid. Tolong Bu, ridhoi anak ibu. Tidak ya Rasulullah. Saya kecewa, saya sakit hati. Saya berkali-kali sakit di hati saya Rasul. Saya tidak ridha. Tolong dah Bu, saya. Apa yang menyebabkan ibu tidak ridha? Banyak ya Rasulullah. Diceritakanlah. Yang pertama yang membuat sakit hati, suatu saat ya anak saya ini yang sakaratul maut ini membeli pakaian untuk saya dan untuk istrinya. Dibedakan, untuk istrinya pakaian yang terbaik, bagus, warnanya bagus, harganya mahal, wah yang paling bagus. Untuk ibunya pakaian yang murah, jelek bahannya, model lama, dibungkus dengan bungkusan yang sama, tertukar. Ketika tertukar, ya, yang bungkus untuk ibunya dikasih ke anaknya, untuk anaknya ke ibunya. Dikasihkan tuh hadiah itu kepada saya dan kepada istrinya. Istrinya membuka, kaget, ini pakaian murah, harganya murah. Pakaiannya jelek, model lama jadul. Marah-marah, abang gimana sih? Masa beliin pakaian seperti ini? Abangnya bilang, kok salah ya istriku? Bukan ini yang saya beli. Akhirnya dia ke rumah ibunya. Ibunya sedang memakai pakaian yang diberikan anaknya, pakaian yang bagus. Senang tuh di depan cermin. Dia lihat anaknya, Assalamualaikum Bu. Ya ada apa nak? Itu, makasih ya nak, kau telah berikan. Ibu maaf Bu, itu pakaian bukan untuk ibu tapi untuk istri. Buka Bu, suruh buka, padahal suruh dipakai. Ya Allah, itu yang membuat saya sakit hati ya Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Waktu itu anak saya memberikan surprise, memberikan makanan yang paling enak untuk istrinya. Untuk istrinya disiapkan di meja makan. Nah saya memang seringkali ke rumah anak saya karena memang rumahnya tidak jauh dari rumah saya.
Waktu itu saya buka, pintu tidak dikunci, nggak ada anak saya. Ternyata di meja makan ada makanan yang nikmat. Ya namanya rumah anak saya kan rumah saya juga. Saya makanlah. Ketika saya makan, anak saya dan istrinya datang. Lalu melihat saya lagi sedang makan, dia melihat, ibu ada-ada aja ibu. Kenapa ibu makan makanan untuk istri saya? Dia marahi itu ibunya. Keluarkan itu makanan yang ibu sudah makan. Astagfirullahaladzim. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya luar biasa ya Rasulullah. Saya tidak ridho. Oh begitu ya. Tapi ini anak ibu, tolong aku ridho. Anak ibu sedang sakaratul maut, tolong. Saya tidak ridho ya Rasul. Udah kalau begitu. Hai para sahabat, ada apa ya Rasulullah? Kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Ada apa ya? Pokoknya kumpulkan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Para sahabat mencari kayu bakar. Lalu setelah dikumpulkan, kita bakar ini. Sahabat saya yang tidak dapat ridho orang tuanya. Dibakar, iya kita bakar. Ketika mau dihidupkan itu api, sakaratul maut sedang mau dibakar itu sahabat, teman ibu, namanya ibu. Ketika mau dibakar, akhirnya ini juga dia merasakan, oh iya itu kan anak saya. Ya Rasul jangan dibakar ya Rasul, anak saya diapain ya Rasul, anak saya itu ya Rasul jangan dibakar. Bu, ibu kan gak ridho, ibu gak ikhlas, makanya saya bakar daripada dia meninggalnya su'ul khatimah. Udah kalau begitu ya Rasulullah, daripada dibakar ya Rasulullah, saya ridho, saya ikhlas. Akhirnya kalimat ridho itu diucapkan oleh ibunya. Apa yang terjadi? Sahabat tadi akhirnya diberikan kemudahan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Awalnya susah. Kenapa? Karena mungkin dulu tahajudnya yang rajin, karena berjamaahnya. Walaupun akhirnya ridho orang tua. Itulah pentingnya cari ridho orang tua. Ya ridho orang tua itu membuat kita meninggal husnul khatimah. Inilah diantaranya. Ya sungguh-sungguh bertakwa, hidupkan sunnah Rasulullah dan cari ridha orang tua, maka kita diberikan karunia insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berzikir kepada Allah, bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah, dan ini bagian daripada cara agar kita diberikan karunia di akhir hidup kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Luruskan niat, ikhlaskan Allah, sungguh-sungguh berzikir, hadirkan hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.